Halo, selamat datang di channel saya. Tugas kali ini adalah membahas segala aspek materi yang sudah ditentukan oleh guru kami. Mari simak video ini, semoga bisa bermanfaat. Sebelum memasuki materinya, perkenalkan, nama saya Farhan Afandi, kelas 11 TKJ 1 dari SMK Mekanik Cibinong. Materi kali ini membahas tentang pengertian aspek komunikasi data, komponen komunikasi data, elemen komunikasi data dan media pengiriman data. Mari kita bahas materi ini bersama-sama. Tujuan pembelajaran dalam video ini adalah yang pertama, memahami komunikasi data dan jenis-jenis komunikasi data dan tujuannya. Yang kedua, memahami segala komponen-komponen komunikasi data. Yang ketiga, memahami apa itu elemen komunikasi data. Yang keempat, memahami pengertian media pengiriman data. Oke, mari kita lanjut ke materinya. Yang pertama ada pengertian. Teknologi komunikasi merupakan proses pengiriman informasi data yang telah diubah dalam satu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim ke penerima. Selanjutnya ada jenis-jenis dari komunikasi data. Yang pertama ada telegraf. Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kabel dalam bentuk pulsa listrik, dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. Nah, gambar telegraf kurang lebih seperti yang di samping ini, teman-teman. Nah, yang kedua ada faksimile. Berasal dari kata faksimile yang artinya menyalin sama persis dengan aslinya. Mesin faks merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin faksimile yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor faks yang ingin dituju. Di samping teks ini adalah gambar dari faksimile. Yang ketiga ada pagar. Sebenarnya hanya untuk memanggil saja atau memberikan instruksi satu arah saja atau tidak interaktif. Informasi yang akan disampaikan direkam oleh operator dan ditransformasikan dalam bentuk tulisan, kemudian disampaikan ke mesin pagar. Nah, berikut ini merupakan tujuan dari komunikasi data. Yang pertama, memungkinkan pengirim data dalam jumlah besar efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi maupun sentralisasi. Yang terakhir adalah mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada di dalam berbagai macam sistem komputer. Nah, bagaimana, apakah sudah mengerti? Jika sudah mengerti, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi kedua adalah membahas komponen komunikasi data. Sumber atau source adalah suatu alat atau suatu komponen yang dapat membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan. Dapat berupa alat input pada komputer. Alat dapat mengubah informasi video dan audio, teks menjadi saluran data untuk diproses atau diserahkan pada sistem komputer. Yang kedua ada pengirim atau bisa disebut transmitter, suatu alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber agar dapat disalurkan oleh media transmisi ataupun sistem transmisi.
Dalam bentuk fisiknya dapat berupa komputer personal yang dapat mengelola segala bentuk informasi atau data, atau secara khusus dapat berupa pesawat telepon untuk komunikasi dengan informasi dalam bentuk suara atau voice. Yang ketiga ada sistem transmisi. Yang dimaksud sistem transmisi adalah berupa jalur transmisi tunggal atau single transmission line atau jalur kompleks network yang dapat menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan. Secara fisik dapat berupa media wireless atau media wireless. Yang keempat penerima atau receiver, alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan diproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan atau destination. Dalam bentuk fisiknya receiver dapat berupa alat komputer personal untuk fungsi informasi secara umum. Oke, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang ketiga kita membahas elemen komunikasi data. Apa aja sih elemen komunikasi data? Yang pertama ada pengirim atau sender, adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Hampir semua perangkat dapat menjadi pengirim, akan tetapi mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah komputer atau laptop dan telepon genggam. Kedua perangkat ini bertindak sebagai pengirim pesan. Berikutnya penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. Hampir semua perangkat dapat menjadi penerima pesan sekaligus sebagai pengirim, akan tetapi mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah perangkat elektronik seperti printer, speaker portable yang dihubungkan dengan Bluetooth dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. Bahasa yang dimaksud tentunya bukan berupa bahasa seperti bahasa manusia, akan tetapi bahasa-bahasa elektronik, kode program dan sejenisnya. Yang terakhir ada transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. Hasil dari transmitter ini dapat berupa pulsa digital, gelombang elektromagnetik, dan lain sebagainya. Nah, materi yang terakhir membahas pengertian media transmisi. Media transmisi adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik atau data dengan menggunakan konduktor fisik. Media transmisi juga menyalurkan jalur transmisi sinyal yang meliputi two-way pair kabel, coaxial kabel atau kabel koaksial, dan fiber optik kabel atau kabel serat topik. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung materi. Saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga video ini bisa menjadi video yang bermanfaat untuk orang lain.